Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 9 Februari 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk setiap kasih sayang dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan boleh berikan atas hidup kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Suatu hari ada seorang guru sekolah minggu tengah mengajar murid-murid sekolah minggu. Ia bertanya kepada mereka, "Adik-adik, mengapa adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus?" Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, "Saya percaya kepada Tuhan Yesus karena saya disuruh orang tua saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Kak." Jawaban anak sekolah minggu ini adalah jawaban yang jujur. Sebelum anak ini lahir, tentu dia sudah menjadi Kristen. Iman Kristen yang dimilikinya adalah sebuah warisan. Dia tidak memilih sendiri untuk menjadi Kristen, tetapi dia dipilihkan oleh keluarga dan orang tuanya untuk menjadi Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Ishak mungkin mirip dengan anak sekolah minggu ini. Tidak pernah diceritakan dalam teks Alkitab kita bahwa Ishak memilih mengikuti Tuhan Allah atas kemauannya sendiri. Ia lahir sebagai anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dan sudah pasti Ishak sangat memiliki gaya hidup beriman orang tuanya. Segala yang dilakukan Abraham menginspirasinya untuk mengambil langkah dalam kehidupannya. Dan bacaan kita pada pagi hari ini menjadi bukti bahwa Abraham sangat menginspirasi anaknya. Dalam teks kita diceritakan bahwa Ishak mengalami bencana kelaparan. Dan rupanya bencana ini dialami juga oleh Abraham. Ini bukan bencana pertama kali yang dialami oleh Ishak. Menariknya, respon Ishak sama persis dengan respons Abraham ketika terjadi bencana kelaparan. Abraham kemudian pergi ke Mesir. Dan Tuhan tidak melarang Abraham untuk pergi ke Mesir. Sedangkan Ishak, ketika terjadi bencana kelaparan, Ishak bersiap pergi untuk ke Mesir. Namun Tuhan melarangnya. Tuhan memintanya untuk tetap tinggal di Gerar, menjadi orang asing.
Menjadi orang asing itu berarti menjadi seorang pengembara. Menjadi seorang asing itu berarti mereka tidak punya tempat tinggal sendiri yang tetap. Status sosialnya sudah pasti berada di kelas bawahnya para warga pribumi. Meski pada waktu itu hukum masyarakat di Palestina melindungi orang asing. Orang asing tidak boleh disia-siakan. Salah satu yang paling khas adalah jika masa panen berlangsung, maka semua pemilik ladang tidak boleh mengambil semua hasil panen mereka. Mereka harus menyisakan hasil panen untuk orang asing. Dengan demikian, orang asing ini hidup dari belas kasihan orang lain. Dan ini yang dialami oleh Ishak. Ishak akan hidup sebagai warga kelas kedua yang hidup dari belas kasihan orang lain. Namun menariknya, justru hidup sebagai orang asing, Ishak mendapat privilege untuk mengalami Tuhan secara langsung. Ia tidak mengalami Tuhan lewat kata orang. Dalam hal ini, bapaknya yang memberikan warisan imannya. Ishak akan mengalami bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Ishak juga akan mengalami bagaimana seluruh negeri ini kelak akan menjadi miliknya. Dan apa artinya seluruh negeri menjadi miliknya? Dia tidak akan menjadi warga kelas kedua lagi. Tapi syaratnya dia harus taat, dia harus tinggal terlebih dahulu di situ. Dan lagi-lagi ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Ishak bahkan akan menjadi berkat bagi seluruh negeri. Seorang asing itu akan menjadi saluran berkat bagi negeri di mana dia sebelumnya adalah orang asing. Kelaparan nyatanya membuat Ishak bukan hanya memberikan respons yang sama dengan bapaknya. Respons yang sama dipakai Tuhan agar Ishak mengenal dan mengalami Tuhan secara personal. Imannya mungkin memang diwariskan, tetapi penghayatannya tetaplah penghayatan yang personal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin banyak di antara kita yang mengenal Tuhan karena keluarga besar kita. Sampai hari ini kita mengenal Tuhan karena orang tua kita. Namun Tuhan juga mengundang kita untuk menghayati kehadirannya dalam hidup kita secara personal. Jika Ishak mengalami bencana kelaparan, mungkin kita diizinkan mengalami rupa-rupa pergumulan. Mungkin kita bertemu dengan orang yang selalu bikin susah dalam hidup kita. Mungkin kita berjumpa dengan orang-orang yang memanfaatkan kebaikan kita. Mungkin kita berada di tengah-tengah keluarga yang memiliki pergumulan yang tidak mudah. Dalam rupa-rupa pergumulan inilah firman Tuhan mengingatkan. Pergumulan ini tidak hanya membuat kita menjadi orang-orang yang tangguh, tetapi rupa-rupa pergumulan ini juga mengajak kita untuk mengalami Tuhan secara personal. Tuhan hadir dalam hidup kita dalam cara yang unik, yang mungkin tidak dialami oleh keluarga besar kita yang lainnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kepada kita diwariskan iman Kristen. Tetapi biarlah warisan iman yang ada pada kita menolong kita untuk mengalami Tuhan secara pribadi dan personal dalam hidup kita hari lepas hari. Biarlah warisan iman yang kita terima mengingatkan kita bahwa kita ada selalu di tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk warisan iman yang Tuhan berikan melalui keluarga besar kami. Biarlah melalui warisan iman ini, kami ditolong untuk semakin mengalami Tuhan dan karya-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.